Hai, selamat datang kembali di channel Hiburan Film. Semoga kalian tetap terhibur dengan bacotan saya ini. Terima kasih penonton setia channel ini. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Oke, baiklah. Karena banyak yang meminta lanjutan film The Rain, saya akan melanjutkannya. Oke, intro dulu. Sebelumnya di episode 1, Simon dan adiknya disergap oleh sekelompok orang. Di sini saya tidak tahu siapa mereka. Episode 2 dimulai dengan scene yang memperlihatkan 6 tahun sebelum penyergapan tersebut, di mana setelah hujan yang membawa virus mematikan, terlihat sekelompok tentara datang dan mulai menyelidiki kasus kematian yang diakibatkan virus mematikan tersebut. Di sini ada seorang tentara yang bernama Martin. Ini orangnya. Lalu ia disuruh berjaga dan diperintahkan jika ada orang yang lewat, usirlah dia. Jika tidak mematuhinya, maka Martin boleh menembaknya. Dan film pun baru dimulai. Kemudian, scene beralih lagi ke penyergapan di bunker. Lalu, mereka memojokkan Simon dan Marcus ke sebuah ruangan dan mengunci mereka di sana. Ternyata mereka melihat Simon saat di rumah sakit, kemudian mengikutinya sampai ke bunker. Terlihat mereka sedang menggeledah bunker tersebut dan mencari sesuatu yang mereka butuhkan. Terlihat Marcus yang kecewa karena impiannya bisa keluar pupus seketika. Lalu Simon mencoba menenangkan Marcus dan meyakinkan bahwa mereka akan keluar dari bunker tersebut. Kemudian Simon menghampiri salah satu wanita yang bernama Beatrice. Ini orangnya. Karena ruangan kedap suara, Simon menulis namanya di kaca. Dan wanita itu berkata bahwa namanya Beatrice. Ternyata Beatrice berbicara mereka sedang mencari makanan karena mereka sudah berhari-hari tidak makan. Di sini, Martin yang menjadi ketua kelompok tersebut ingin mereka segera pergi dan Martin ingin agar Simon dan Marcus tetap tinggal karena hanya akan menjadi beban. Lalu Beatrice berbicara pada Martin. Sejak kapan kita membunuh orang tak berdosa? Martin merenung sejenak dan meninggalkan mereka. Di sini, Simon langsung mengambil tablet pengontrol dan mematikan listrik di bunker tersebut. Lalu Martin kembali menghampiri Simon. Kemudian Simon kembali menyalakan lampu di bunker itu dan menulis di kaca ada sebuah bunker lain yang memiliki banyak makanan. Dan lokasinya ada di dalam tablet ayah Simon. Lalu Simon menghancurkan tabletnya dan mengatakan bahwa hanya dia yang tahu lokasinya. Terlihat temannya Matrix memanggilnya karena Lea pingsan akibat sudah lama tak makan. Terpaksa Martin membebaskan Simon dan adiknya agar menunjukkan bunker yang berisi makanan. Lalu scene beralih pada masa lalu Martin, di mana ia sedang berjaga dan melihat seorang wanita berjalan ke arah pos tentara. Ia berusaha memperingati agar pergi menjauh. Akan tetapi, wanita itu tetap saja berjalan ke arah pos tentara. Saat Martin ingin menembaknya, terlihat wanita itu menggendong bayi, dan Martin tak jadi menembaknya. Lalu, ia bimbang karena kecerobohannya. Scene beralih lagi pada mereka yang bergegas menuju bunker makanan dengan Simon yang menunjukkan arahnya. Di perjalanan, Simon dan adiknya takut jika mereka sudah menemukan makanan, mereka akan dibunuh. Di sisi lain, Martis dan kawannya takut apabila Simon berbohong dan tak berhasil menemukan makanan. Lalu scene beralih pada masa lalu Martin, di mana ia dihubungi oleh temannya yang berada di pos tentara dan mengatakan ada hal buruk yang terjadi. Lalu Martin menghampiri pos tentara tersebut. Saat dilihat, semua orang sudah mati dan masih tersisa satu temannya yang selamat. Ternyata mereka sudah terpapar virus oleh seorang wanita yang Martin biarkan lewat tadi. Dan si teman berniat menyelamatkan si bayi, namun ia langsung mati. Kemudian
Martin pergi dari sana. Adegan kembali lagi ke mereka yang berusaha mencari bunker, di mana tiba-tiba ada sekelompok penjahat yang datang dan mereka bergegas menutupi tubuh dengan selimut antivirus. Para penjahat itu melacak dengan drone. Untuk melacak apakah masih ada orang hidup, tiba-tiba ada seorang wanita berlari ketakutan. Lalu para penjahat itu bergegas mengejarnya. Kemudian Simon dan yang lainnya pergi untuk menolong si wanita tersebut. Saat wanita itu melompati air, ia malah terjatuh dan di sana terlihat Martin menembaki para penjahat itu hingga modar. Dan Martis melihat wanita itu sudah terkena air dan otomatis si wanita sudah terkontaminasi oleh virus yang berada di air tersebut. Kemudian Martin menembakinya hingga modar. Di sini Simon kesal karena Martin menembak orang dengan seenaknya saja. Lalu Martis berbicara bahwa wanita itu sudah terkontaminasi dengan air yang bercampur virus mematikan. Jika ia tidak ditembak, cepat atau lambat wanita itu akan modar juga. Lalu mereka pergi dan mencari tempat untuk beristirahat karena hujan akan turun sebentar lagi. Lalu mereka masuk ke sebuah rumah dan meneduh di sana. Di sini mereka mencari barang yang mereka butuhkan dan di sini Jin menemukan sepatu boot lalu diberikan pada Markus. Pada malamnya saat Martin tertidur, Martis mendengar suara Beatrice mengajak Martis ke sebuah tempat. Lalu Markus mengikuti mereka dan melihat mereka sedang asik ngewek. Dan di sini si Markus hanya bisa diam dan menahan rasa cemburunya. Keesokan harinya saat mereka melanjutkan perjalanan, tak sengaja Markus menginjak genangan air. Lalu Martin menodongkan senapan ke arahnya. Lalu Simon menghentikan hal itu. Lalu menyuruh Beatrice memeriksanya. Apakah kaki Markus basah atau tidak? Dan ternyata kaki Markus tidak basah. Lalu Martin mengurungkan niatnya untuk menembak Markus. Pada akhirnya mereka sampai di bunker yang mereka tuju. Dan benar saja, mereka menemukan banyak sekali makanan yang mereka inginkan. Di sini, Simon melihat HP ayahnya yang tertinggal. Lalu, Simon dan Markus mencoba melacak keberadaan ayahnya. Dan terlihat, bos ayahnya yang meninggalkan video dan mengatakan turut berduka atas anak-anakmu. Padahal, Simon dan Markus di sini masih hidup. Dan bosnya mengatakan untuk terus meneliti dan terus melanjutkan penelitiannya. Bos itu berada di kantor pusat Swedia dan menyuruh ayah Simon mendatanginya sesegera mungkin dan membereskan semua kekacauan yang terjadi karena hanya ayah Simon yang bisa melakukannya. Di sini, Markus dan Simon ingin mendatangi ayahnya yang berada di Swedia dan film pun bersambung.